I would like to invite the next speaker from Google Cloud. She will deliver a presentation with the title of The Modern Store Powered by Google Cloud. Silahkan Ibu Fatimah Wulandini. Thank you. Selamat siang teman-teman, rekan-rekan, Bapak Ibu. I think I will speak mostly in bahasa ya, because I seen everyone here is, I think, bahasa speaker ya. Oke. Terima kasih atas waktunya dari Magento juga. Kenalkan, nama saya Fatimah Wulandini. Saya adalah Customer Solution Consultant di Google Cloud. Base saya di Jakarta. Saya mungkin akan sedikit share, sedikit cerita apa yang dinamakan dengan Modern Store gitu ya. Bagaimana Google Cloud itu melihat store bisa berkembang. Jadi sekarang kan kita mulai memasuki masa post-pandemic ya. Kita udah mulai pergi ke mall, kita udah mulai belanja lagi ke toko, restriction juga udah mulai dilonggarkan gitu ya. Kita sendiri juga belanjanya bisa ke mall atau ke toko physical atau bisa online. Jadi ada mungkin sekitar 50% dari kita itu belanjanya di dua tempat. Ada yang belanja di online, ada yang belanja di store, physical store. Saya sendiri prefer ya belanja sesuai dengan yang saya convenience gitu ya. Tapi dua-duanya. Dan menurut data dari search engine kami, ada pencarian hingga 800% itu kalau kita mau mencari stok barang yang ada di satu toko gitu, itu ada kenaikan hingga 800% gitu ya. Nah artinya memang pandemik ini itu mengubah cara belanja kita. Yang tadinya mungkin sebelumnya itu kita pergi ke toko, kita window shopping gitu kan ya. Misalnya terus kita nyari-nyari barang, tanya-tanya ke toko gitu ya. Sekarang mungkin toko itu jadi fungsional saja gitu. Dalam artian kita ke toko hanya untuk mungkin ngambil barangnya aja gitu. Atau mungkin kita ke toko kalau mau beli baju ya kita fitting gitu ya. Karena kalau online kayak rasanya kayak beli kucing dalam karung gitu. Nah itu toko physical stores itu berubah menjadi fungsional. Nah si online store kebalikannya itu sekarang mulai berubah menjadi experience belanja yang tadinya kita pergi ke toko itu pindah ke online stores. Di online stores kita cari, kita mau belanja barang apa, kita cari tipe barangnya, kita research di toko A atau di online store A harganya berapa, di online store B harganya berapa, kadang-kadang kita ngecek juga ke aslinya, ke toko fisik, itu harganya berapa gitu. Jadi kayak window shopping, sekarang nggak lagi kita jalan, tapi ngecek juga di online, gitu. Jadi experience belanja itu mulai shifting dari yang ke dari yang physical itu shifting ke online, gitu ya. Nah, karena cara berbelanja kita itu mudah, sekarang berubah gaya berbelanjanya. Jadi bagaimana cara kita untuk beradaptasi dan survive dengan perubahan dari consumer kita itu, gitu ya. Di sini yang saya mau highlight adalah dua kata, satu engaging, satu efisien, gitu. Engaging dari sisi bagaimana kita bisa engage consumer, gitu ya. Bagaimana kita bisa mendeliver apa yang consumer kita ingin, gitu ya, supaya kita bisa retain mereka, gitu contohnya. Engaging juga bisa dari teman-teman yang ada di storefront, gitu ya. Mungkin kayak teman-teman store manager, merchandiser gitu ya, yang pokoknya yang mungkin running the physical stores gitu. Jadi bagaimana kita bisa membantu atau kita bisa membuat mereka teman-teman yang ada di store itu lebih produktif gitu. Nah yang ketiga adalah pasti efisien gitu ya. Mau nggak mau kalau kita running store pasti bayar sewa, bayar listrik gitu kan ya. Terus ada operasional lainnya.
Nah ini kan nggak bisa disamakan apple to apple dengan kalau kita running e-commerce. Mungkin e-commerce cuma butuh gudang aja gitu kan ya. Tapi kan kalau store kita mesti ada layoutnya, kita mesti ada dekornya seperti itu. Caranya misalnya dengan teknologi, oh iya kita tahu nih ada teknologinya. Bisa ada teknologinya untuk kita bisa lebih tadi engage more consumers gitu ya. Ada teknologinya. Tapi kadang-kadang gini, misalnya kita punya ide, oh iya saya mau bikin contactless checkout di toko saya gitu. Saya mau lebih memanage cost gitu ya, mau optimize cost untuk operation. Kita tahu teknologinya, tapi kadang-kadang kita juga melakukan hal tersebut itu secara ad hoc gitu ya. Kita lihat mungkin toko sebelah atau kompetitor ya, kita melakukan benchmark. Oh dia melakukan ada yang namanya contactless transaction gitu. Kita mau coba, tapi apa itu cocok dengan use case kita gitu kan ya? Mungkin cocok, mungkin enggak. Dengan itu lebih baik kalau kita punya yang namanya roadmap gitu. Roadmap bagaimana kita bisa menjadi sebuah toko, sebuah store yang modern gitu. Jadi dengan kita punya roadmap, jadi kita bisa lebih terarah. Roadmapnya itu dibantu dengan apa? Dengan teknologi. Tapi kita kan sebagai retailer gitu ya, itu mungkin nggak terlalu update dengan teknologi kali ya, gitu ya. Beda sama saya IT practitioner gitu ya, tugas saya memang harus selalu update dengan teknologi. Tapi kalau teman-teman retailer gitu, mungkin nggak harus selalu update dengan teknologi, tapi mungkin tahu teknologinya ada. Tahu teknologinya ada, tapi nggak tahu teknologi itu bisa dipakai seperti apa, bisa membantu kita di sisi yang mana, gitu. Tadi yang saya bilang harus ada roadmap paling enggak ya, gitu. Roadmap kita, oh iya saya punya ide nih, roadmap kita mau menjadi toko yang modern gitu. Menjadi toko yang modern itu menjadi seperti apa sih gitu. Roadmap itu bukan, di sini sebutkan roadmap itu adalah sebuah journey, sebuah perjalanan ya. Dan juga bukan akhir. Jadi let's say kalau contohnya di sini ada 3 ya. Misalnya sekarang kita mau fokusin, oh kita mau lebih mengconnect store kita. Jadi yang tadinya store-nya itu masih terpisah-pisah, salah satu mungkin datanya masih terpisah-pisah, masih silo, mungkin kita mau konsolidasi gitu ya. Nah setelah store-nya sudah connect, apalagi gitu ya, nggak berhenti di situ aja dong ya gitu. Jadi kita bisa mulai dengan intelligent store gitu. Jadi ketika ada consumer datang, misalnya dia tap member card-nya dia ada member, kita tahu dia suka beli apa aja. Jadi kita bisa tawarkan consumer itu produk yang mana, seperti itu. Nah setelah sudah intelijen store kita, arahnya mau ke arah mana lagi? Mungkin dari sisi automation gitu ya. Apakah mungkin bisa di-automate? Bisa saja kejadian gitu. Automation dari sisi apa? Ya automation mungkin bukan dari mengganti teman-teman yang ada di store gitu ya, physical store menjadi robot, nggak harus seperti itu. Tapi mungkin bisa kita dari sisi automation dari supply in stocknya gitu. Kita tahu mana yang mau habis, jadi mungkin sudah automated, bisa di-order lagi kayak gitu. Google Cloud sendiri itu sudah mengidentifikasi ada 5 key area atau 5 ide lah ya, di mana kita bisa berinovasi dalam menjadikan store kita lebih modern atau memodernisasi store kita. Ini 5-5-nya bukan sekuensial, 5-5-nya itu bullet points, 5-5-nya itu adalah ide buat teman-teman di sini bagaimana kita bisa memodernisasi store kita. Nggak harus semuanya dilakukan, mungkin mau nomor 2 atau nomor 4 saja gitu ya. Atau mungkin mau nomor 1, nomor 4, dan nomor 3 misalnya seperti itu. Jadi ini hanya ide gitu. Yang pertama dari sisi personalized product, discovery, dan offers. Jadi ini bagaimana kita, nanti mungkin ada detail setelahnya ya, tapi ini basically bagaimana kita mendrive consumer itu, kita mendrive traffic consumer, kita bisa retain consumer. Ini dari sisi consumer gitu. Yang nomor 2, bagaimana kita bisa improve productivity dari teman-teman yang ada di store ya. Bagaimana kita bisa improve, let's say mungkin store kita dari sisi layout gitu, seperti itu. Yang ketiga dari sisi fulfillment, itu artinya stok ya. Kalau kita misalnya punya stok gitu ya, ada warehouse, bagaimana kita bisa
improve atau mengoptimize warehouse kita pertama. Terus bagaimana kita make sure kalau stok itu pasti ada gitu ya. Juga dengan velocity atau kecepatan dari sisi stok kita yang ada di warehouse. Yang keempat dari sisi keamanan transaksi dan checkout, apakah kita membuat transaction itu lebih secure gitu ya, dengan transaction yang bisa dilakukan oleh banyak channel. Yang kelima itu perubahan dari sisi store infrastructure. Nah ini adalah tujuan-tujuannya dan ide-ide yang bisa dilakukan. Yang pertama mungkin tadi ya, drive traffic dan increase conversion dan loyalty. Yang paling penting mungkin buat teman-teman retail kali ya, bagaimana kita bisa mendrive traffic gitu kan ya. Terus bagaimana yang paling penting kita retain loyalty orang, bukan consumer itu nggak loyal ke diskon, tapi loyal ke brand kita gitu ya. Bagaimana mengconvert yang tadinya misalnya saya suka belanjanya di Betamart, terus karena saya lebih suka kopi pindah ke Keluarga Mart, misalnya kayak gitu. Contohnya seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa mengconvert orang gitu ya. Yang kedua tadi dari sisi productivity teman-teman di store gitu ya. Jadi mungkinkah ada training-training atau skill set yang dibutuhkan untuk bisa running store itu secara produktif gitu ya. Mungkin untuk teman-teman merchandiser, teman-teman store manager gitu. Yang ketiga itu dari fulfillment stock. Ya, life cycle stoknya, life cycle di warehouse, velocity dari FIFO dari stok kita yang ada di warehouse gitu ya. Yang keempat mungkin secure transaction, itu paling penting. Jadi customer pasti akan mau lebih secure dalam melakukan transaction dan checkout ya. Terus mungkin bagaimana kita melakukan transaction dengan segala macam channel. Jadi bisa mungkin debit, kredit, QRIS, e-wallet itu diterima di store kita. Gitu. Atau mungkin safe transaction-nya itu jadi bukan hanya dari sisi consumer, tapi safe transaction juga dilakukan bagi teman-teman yang mungkin jaga di pos system, di pos sales untuk kasir gitu ya. Itu juga penting gitu. Yang terakhir adalah sisi operasional store ya, dari sisi infrastruktur di store kita, misalnya bagaimana kita mengkonsolidasi data, bagaimana kita membuat data itu langsung available. Misalnya kalau kita punya cabang bisa langsung dibaca di HQ misalnya gitu, kantor pusat gitu ya. Jadi konsolidasi data atau mungkin pos sistemnya yang lama mau diganti, modernisasi itu idenya bisa dari situ gitu. Kuncinya sih mana sebenarnya? Inti dari semuanya itu untuk melakukan kelima hal inovasi itu, kuncinya itu sebenarnya di data gitu. Data apa yang kita punya? Sebagai retailer kita punya data internal kita kan ya. Kita punya data dari pos system. Kita punya data inventory kita di sistem core system kita mungkin untuk di warehouse gitu ya. Hours misalnya dari teman-teman labors gitu. Kita punya data internal kita. Selain itu kita punya data dari third party, dari partner. Data supplier, data vendor kita, itu kita punya data. Gitu. Yang terakhir adalah external data. Apa itu external data? External data itu adalah data yang sebenarnya kita nggak bisa kita nggak bisa handle di situ ya. Kita nggak punya, kita nggak tahu gitu ya. Tapi data itu sebenarnya apa? Sebenarnya ada. Jadi data itu seperti apa? Bisa contohnya kayak gini. Misalnya ada salah satu K-pop idol, dia pakai baju tipe tertentu. Biasanya dicari tuh sama fans-fansnya. Saya mau pakai baju sama kayak idol saya. Itu adalah eksternal data. Kita nggak bisa kontrol itu gitu kan ya. Atau misalnya kayak di TikTok, kayak di Instagram. TikTok, Instagram kira-kira itu bisa ada saya misalnya mau makan mie instan dengan campuran pakai susu, pakai mayones, ternyata enak. Semua orang mau coba. Itu kan data yang kita nggak bisa kontrol gitu ya. Nah, data-data ini yang kita punya itu diolah dengan teknologi, salah satu teknologi yang dimiliki sama Google Cloud gitu. Google Cloud karena bread and butter kami adalah data, kami lahir dari data analytics dan AI adalah bread and butter kami. Jadi kami punya teknologi untuk mengubah atau mengolah data tersebut menjadi value driven use case untuk customer experience, associate experience, dan store intelligence.
Contohnya saya mau cerita sedikit tentang 7-Eleven. 7-Eleven mungkin kasusnya mirip dengan kita punya, kalau di Indonesia banyak ya, ada Mart-Martan gitu ya, gitu. Tapi sayangnya dulu sekarang 7-Eleven udah nggak ada di Indonesia. Yang dilakukan 7-Eleven adalah mereka punya store yang banyak di Jepang, puluhan ribu. Challenge-nya adalah bagaimana mereka bisa mengkonsolidasi data tersebut dan menyajikan data tersebut ke HQ agar stakeholder mereka bisa mengambil keputusan bisnis. Yang mereka lakukan itu mereka membuat satu platform namanya Seven Central. Platform itu running dengan teknologi Google Cloud, salah satunya adalah BigQuery dan Spanner yang tugasnya itu untuk tadi mengolah data. Jadi dalam Seven Central itu ada pengolahan data sehingga datanya itu ready untuk bisa disampaikan kepada stakeholders. Seven Central ini di roll out di 21.000 stores di Jepang, throughout Jepang ya, di seluruh penjuru Jepang. Tadinya mereka menargetkan itu data ketika kita beli barang di 7-Eleven, transaksi, itu ada data masuk, datanya itu targetnya 1 jam sampai bisa dilihat sama stakeholders. Dengan infrastruktur Jepang yang sudah maju, 1 jam mungkin nggak muluk-muluk gitu ya. Ternyata apa yang terjadi, data tersebut sudah sampai bisa dilihat oleh stakeholders dalam hitungan menit. Gitu. Nah, mereka sangat happy dengan ini gitu ya, obviously. Dan Seven Central ini dibangun dengan bisa diskalakan hingga 30.000 toko dengan traffic 1.000 pengunjung per hari per toko yang setiap orang itu membeli 5 item gitu. Nah, karena ini berhasil, ada permintaan dari other companies di 7&i Holdings untuk bisa roll out teknologi ini di company yang lain dalam 7&i Holdings gitu. Gitu ya. Jadi mereka berhasil menggunakan data untuk membuat keputusan bisnis. Jadi Google Cloud bisa membantu teman-teman semua untuk membuat strategi untuk menjadi modern cloud gitu ya. Di kami itu punya solusi dan expertise yang spesifik untuk retail industry. Dengan bekerja sama dengan kami, teman-teman juga bisa bekerja sama atau meleverage Google Services yang lain, kayak Search, Ads, YouTube, Google Maps, Google Play Store, seperti itu bisa dilakukan juga. Kami adalah data company, kami lahir dari search engine, data, analytics, dan AI adalah bread and butter kami, gitu ya. Dan yang terakhir kami juga disupport oleh ekosistem partner kami yang bisa mewujudkan strategi untuk teman-teman membuat store itu menjadi modern, gitu. Ini slide terakhir saya. Kayaknya masih ada waktu mungkin 5 menit ya. Mungkin ada yang bertanya, saya langsung open aja, silakan. Thank you. Halo, selamat siang Ibu, selamat siang semua. Terima kasih buat kesempatannya. Saya Nicodemus Hermanto, saya Finance and Accounting Manager dari PT Tencent Teknologi Indonesia. Yes. Produk kami itu mencakup PUBG Mobile, WeTV, layangan putus series, Joox, dan juga Tencent Cloud. Nah, dua-duanya sama-sama tech companies begitu. Yes, jadi saya ingin menanyakan bagaimana untuk memastikan bahwa sistem cloud yang ada di dalam itu semuanya terintegrasi. Seperti yang kita ketahui, kadang-kadang fakta di sistem itu berbeda. Karena mungkin ada kesalahan error di sistem dan mungkin kadang-kadang kita suka butuh gigabyte yang lebih besar juga untuk mencakup data. Karena data sebenarnya nggak ada batasannya Bu ya, kan akan terus bertambah. Bagaimana cara Google untuk menyiasati hal itu begitu? Karena saya sebagai manajer keuangan di kantor, saya melihat cukup banyak membuang keuangan begitu untuk proses yang seharusnya tidak seperti itu. Karena saya mengatur keuangan, saya yang hitung semua budgeting, mungkin bagaimana cara untuk menghemat keuangan juga untuk memberikan revenue buat perusahaan begitu. Oke. Terima kasih. Ya, thank you. Jadi maksudnya adalah karena tadi Bapak mungkin dari pembuat budget ya Pak ya, bagaimana salah satunya dalam menghemat kalau kebutuhan infrastruktur yang besar tadi gitu ya Pak ya.
supaya bisa dihemat gitu ya Pak ya. Gini, kalau mungkin saya boleh cerita sedikit, kami di Google Cloud infrastrukturnya itu sudah integrated ya gitu. Jadi kalau tadi misalnya pakai, ada teman-teman yang pakai, kalau tadi contoh di 7-Eleven ya, mereka pakai yang namanya BigQuery. BigQuery itu kayak data warehouse gitu ya, untuk konsolidasi data, bisa juga untuk dipakai sebagai data lake gitu. Nah itu dia besar sekali dan kalau saya boleh share sedikit, biayanya cukup sangat ekonomis gitu, karena dihitung dari berapa banyak data yang kita store di sana gitu ya. Jadi nggak harus kita punya besar gitu ya, dan juga berapa banyak query yang kita lakukan. Kalau kita misalnya mau search query gitu ya, melakukan query, itu dihitung juga. Tapi query-nya nggak harus dilakukan untuk seluruh data. Misalnya kita punya besar data 10 tera, 30 tera, 50 tera, kita nggak harus query semuanya, kita bisa bikin partisi. Tapi poinnya adalah kami di cloud itu biaya yang incur, cost yang incur itu adalah biaya yang digunakan oleh teman-teman semua gitu. Dan kami juga ada yang namanya di Google Cloud, kami ada yang namanya sustain use discount, itu artinya adalah penggunaan service ya, dalam jangka waktu 1 bulan itu akan mendapatkan diskon sampai kalau nggak salah saya up to 30% dari harga yang price listnya. Dan juga ada yang namanya committed use discount, jadi kalau misalnya teman-teman dengan commit dengan Google Cloud gitu ya, itu sampai ada opsinya untuk 1 tahun atau 3 tahun, di mana 3 tahun itu diskonnya sampai dengan 55% gitu. Jadi mungkin yang seperti itu bisa dipertimbangkan Pak gitu ya Pak ya. Jadi selain tadi menggunakan mungkin sesuai dengan kebutuhan saja, membayar dengan sesuai kebutuhan gitu. Tapi mungkin kalau kita sudah yakin akan ngabisin, let's say akan ngabisin sekian tera, akan menghabiskan sekian banyak mesin, itu mungkin lebih baik kita komit supaya mendapatkan harga yang lebih murah gitu sih. Itu kalau dari saya Pak, dari sisi cost optimization ya Pak ya, semoga cukup membantu.